ahli asri. Ya nur, ya nur, ya nur, ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa afsiya bi taqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Khair yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi izin untuk bertemu lagi dengan Zoom ini, mudah-mudahan membawa berkah dan rahmat, dan mudah-mudahan kita selalu dimuliakan Allah dengan taufik hidayah serta inayahnya. Amin. Sebagaimana kita bahas di dalam MTR ini, apabila kita diberi kata Rasulullah, bersyukurlah. Anda merasa nikmat, syukur. Kalau diberi ujian, ya sabar. Ini yang kedua ya, nanti kita bahas itu. Tapi sekarang kita masih bersyukur. Yang ketiga, kalau didolimi, kita mengampuni. Ya, kalau kita berbuat aniaya, berbuat dosa, lalu cepat-cepat tobat. Nah, kemudian Rasulullah diam, kemudian itulah orang-orang yang diberi keamanan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Kita lihat sekarang ini. Kita diberi nikmat sama Allah. Cuma manusia, kalau diberi nikmat, itu sering lupa. Kalau masih dikasih ujian, biasanya banyak yang sadar. Tapi kalau diberi senang, atau kenikmatan, itulah yang menjadikan orang manusia itu sering lupa. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, ayat-ayatnya, sekarang kita teruskan. Diceritakan di dalam Al-Quran kisah daripada sahabat di dalam Al-Quran, yaitu diceritakan ada dua orang sahabat, mereka berteman dengan baik, tapi sahabatnya ini mempunyai sifat yang berbeda. Yang satu beriman kepada Allah dengan betul-betul iman, nah yang satu ini merasa dirinya pintar. Ini biasanya orang keblinger kalau pintar ini. Apa yang terjadi? Mereka berdua mempunyai kebun. Mempunyai kebun di sawah. Dua petak. Satu petak buat si iman. Satu petak buat orang yang imannya kacau. Kadang-kadang iman, kadang-kadang tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mendengarkan apa yang ada, coba kita baca dulu di dalam Al-Quran. Surat 18. Surat 18, ayat dari mulai ayat 35. Surat 18, ayat 35. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ya. Ayat 36. Sebentar. Ya, Bib. Sebentar. Ayat tadi ayat berapa? 35. Jadi diceritakan dalam ayat 35 ini, si orang yang beriman itu menggali kebun, mengolah tanah, kemudian yang tidak kurang imannya ini juga mengolah tanah. Dia lupa kepada Allah, bahwa ini sedang mereka ini diberi nikmat. Setelah diulang, dia mengolah tanahnya dan mengatakan, wah ini tanah saya subur. Kemudian dia tanami. Yang ditanami itu buah anggur. Setelah buah anggur itu berbuah, daunnya, tanamannya itu subur sekali. Tapi yang beriman, tanamannya bagus juga. Ya. Tanamannya bagus, tidak sebagus orang yang imannya kurang tadi. Yang kufur tadi nikmat. Saya sebutnya yang kufur aja. Lah yang kufur itu merasa seger, tanahnya bagus, istimewa. Sedangkan kita tahu, semua yang menumbuhkan tanaman itu Allah. Yang memberikan itu semua Allah. Anda jangan sekali-kali bahwa apa yang Anda peroleh itu bukan dari Allah. Semua dari Allah. Tetapi yang beriman ini sadar. Nah, yang kufur ini merasa dirinya, oh kebun saya ini nggak akan rusak, Gung. Dia merasa, oh
saya ini orang istimewa. Saya lulusan daripada Universitas Pondok Indah. Wah, merasa hebat ya. Nah, dalam kehebatan ini dia merasa bahwa tanamannya ini bakal subur terus. Akan menghasilkan. Buahnya itu ternyata buahnya itu besar-besar. Anggurnya istimewa, manis. Bahkan apalagi sekarang nggak pakai biji dan sebagainya. Pokoknya istimewa di zaman itu. Diberi contoh oleh Allah nih. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengatakan di dalam bahwa, hei sahabatku kepada yang beriman, ini kebunku istimewa. Saya jamin dia tidak akan rusak sampai sepanjang masa. Tanaman ini. Akhirnya apa yang selanjutnya? Ayat 36. Ayat 36. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Wah. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Waduh, bayangin. Karena dia memang ahli, dia merasa jago. Bahkan pertama ini bahayanya orang kalau sudah pinter, tidak ingat dong bahwa nanti bakal mati, hari kiamat itu bakal tiba. Enggak. Tidak menyangka, dia tidak mungkin, dia tidak yakin. Nah, kalau sudah tidak yakin berarti kufur dia. Tidak yakin daripada hari kiamat. Inilah keyakinan yang harus dimiliki orang Islam. Apabila dia sudah bersyahadat, dia melaksanakan sholat, ingat hari kiamat. Kita harus mempercayainya. Kalau enggak, ini sesat. Bahkan dia menganggap bahwa nikmat yang diberikan Allah itu harusnya kan disyukuri. Tapi dia tidak mau. Dia merasa bakal kekal. Bahkan dia tidak yakin bahwa hari kiamat ini datang. Ini manusia ini. Oleh karena itu yang sukses itu biasanya orang yang dalam keadaan diberi kurang nikmat. Sehingga dia ingat Allah. Yang paling bagus memang diberi kemuliaan, diberi semua, tapi dia bersyukur. Itu yang paling indah. Yang paling baik, apabila kita diberi, kita bersyukur, itu paling baik. Tetapi kebanyakan orang yang diberi kaya, diberi ilmu, ini kalau dia nggak pakai iman, jadinya kufur seperti tadi. Dia merasa kekal, tidak akan datang hari kiamat. Bahkan kebunnya ini bakal jadi abadi. Sama seperti manusia, kalau dia udah kaya raya, dia apapun dia lakukan supaya dia umurnya panjang. Kalau perlu pakai vitamin B kompleks, vitamin LD3, semua dipakai. Untuk apa? Supaya badannya ini langgeng. Itu keinginan manusia. Bahkan kalau perlu dia kepingin, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Dia ingin umurnya 1000 tahun lagi. Allah yang bilang. Di dalam surat Al-Baqarah. Ini manusia sifat. Setelah dia memiliki sesuatu, dia takut mati. Kalau dia ingat mati, maka dia sedekah. Tapi ini tidak. Karena dia ingin langgeng, umurnya panjang, ada berusaha apapun. Bahkan apa? Dia kepingin anaknya itu bisa meneruskan apa yang dulu dia kerjakan. Itu sifat manusia. Sama. Karena dia tahu bakal dia mati, kalau yang mungkin, akhirnya dia berharap anaknya. Nah, kalau anaknya tidak sukses, wah, dia akan kecewa. Ini kehidupan manusia. Padahal Allah sudah bilang, jangan Anda berharap pada istri, jangan Anda berharap pada anak. Ini hati-hati kalau kita bersyukur. Jangan kita sekarang ini, jangan mengandalkan istri, jangan mengandalkan anak. Andalkanlah amal baik, apa yang nanti Anda akan bawa. Ini bahaya. Ayat 37. Ayat 37. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Ayat 38. Bayangkan. Karena kalau dia sudah merasa, otomatis kalau dia tidak ngakui bahwa kiamat itu tidak ada, khayalan itu, wah ini berarti udah kufur. Kamu ini apa, kata yang beriman? Nah, mereka punya kebun itu bersebelahan. Sehingga mereka sering kalau ke kebun itu bertemu. Lah yang beriman bilang, kamu ini apa? Kok jadi udah ngawur? Begitu dikasih kebunnya subur,
Wah, sudah mulai sombong, ngawur, tidak mau bersyukur. Itu bukan dari kepintaranmu, itu dari Allah. Bersyukurlah, kata yang beriman. Tetapi kata yang tidak beriman, wah, nggak bisa. Mulai ngawur. Padahal manusia diciptakan dari setetes air tanah mani. Yang hina. Kita ini apa sih? Mau tidak mau semua bercampur tanah. Nih pipi, nih badan, ini tulang. Bakal kena masuk ke dalam tanah. Kalau nggak percaya, kalau ada orang mati kita lihat. Kemana dia? Nggak lama di dalam itu. 2-3 hari saja sudah hancur. Sudah mulai hancur. Nah, untuk bilang, oh apa ini? Kecuali orang-orang yang dilindungi Allah. Terus kalau sudah hancur mau dibanggain apa? Lah ini biasanya orang kalau habis dikasih nikmat, karena dia tidak bersyukur, dia lupa. Akhirnya dia merasa bahwa dia akan hidup kekal selama-lamanya. Ini bahaya. Kata temannya yang beriman, sadar, ayo sadar, kembali pada Allah. Berarti kamu sudah kufur loh. Selanjutnya Gong, 38. 38. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Ya, kata yang beriman. Kalau aku beda. Aku percaya pada Allah. Aku beriman pada Allah. Ini semua pemberian Allah. Saya akan mati. Saya ingat Allah. Dan saya mensyukuri dengan pemberian Allah ini. Apapun yang diberikan Allah kepadanya. Walaupun hasil kebunnya tidak sebagus dari orang yang tidak beriman. Kita ini biasa, orang-orang yang Islam, kalau melihat mata kita kepada orang-orang yang diberi nikmat Allah, orang kafir, wah, akhirnya jadi sombong. Coba lihat, orangnya tadinya Islam, tapi diberi kelebihan, wah dia merasa sekarang ya ada orang Islam, mengatakan bahwa Islam itu kemunduran, Islam itu jelek, tidak akan pernah bisa maju, celaka. Ini kebiasaan manusia. Hati-hati. Dia bilang dia yakin sama Allah. Kita taat sama Allah. Dan dia tahu ini semua pemberian dari Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Ini kata yang beriman. Selanjutnya. Ayat 39. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Hati-hati kita diingatkan Allah. Kalau kita kagum dengan pemberian Allah, baik ketika mereka tuh masuk kebun, dia melihat kebunnya subur, besar, ini kenikmatan dari Allah. Kita harus mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Apa tadi Gong? Masya Allah? Masya Allah, la quwata illa billah. La quwata illa billah. Ini harus, kalau kita melihat pemberian Allah itu mengagumkan manusia, dia harus ingat Allah. Masya Allah, quwata illa billah. Ini untuk apa? Untuk kita selalu kalau kita merasa senang, bahagia, Masya Allah, melihat sesuatu yang indah, Masya Allah. Semua ini dari Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Bukan dari dirimu, ingat. Sekarang kadang-kadang orang sudah menemukan. Nggak ada orang itu menemukan. Itu dari Allah. Cuman dia yang diberi oleh Allah. Sehingga dia menemukan listrik, menemukan apa. Allah sudah ciptakan ini semua. Disebut mereka itu seolah-olah ahlinya. Oleh karena itu, ini kita mesti waspada. Kalau kita melihat di rumah kita indah, baik, kita melihat anak-anak kita sehat, hati-hati, jangan lupa, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini yang perlu kita biasakan. Biasanya manusia lupa kalau diberi nikmat, sehingga dia tidak bersyukur. Ini perlu kita senangi. Jangan sampai kita lalai. Kita dikasih nikmat, tempat yang indah, yang baik, istri, anak-anak, keluarga. Hati-hati, ini bahkan bisa menimbulkan penyakit namanya penyakit ain. Penyakit ain itu ada di Quran.
Oleh karena itu banyak para dokter itu kalau sudah mentok, ini orang kena penyakit ain, nggak mungkin dia bisa ngobati. Karena ilmunya tidak sampai di sana. Padahal Rasulullah mengatakan 2/3 dari umatku matinya karena penyakit ain. Penyakit mata ini kekaguman yang luar biasa atau kebencian yang luar biasa. Itu penimbulnya. Dan hati-hati ini, karena matanya kagum, dia lupa mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Oleh karena itu jangan kaget kalau Anda pergi ke Saudi Arabia. Mereka mobilnya bagus-bagus. Tetapi untuk takut dia kena penyakit mata, maka di mobilnya selalu ditulis Masya Allah, Tabarakallah, biasanya itu semua ditulis. Ini untuk menghindari daripada penyakit ain. Yang beriman itu berlindung kepada Allah, harusnya begitu. Diingetin kepada yang kufur. Kamu kalau masuk kebunmu, ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Mana ada, ini bukan dari Allah, ini karena kepinteranku. Dia lupa bersyukur ini. Akhirnya apa yang terjadi, Agung? 40. Ayat 40. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Ya. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Ketika dia tidak mau disuruh ingat sama Allah, bersyukur kepada Allah, dia jadi kufur. Kenapa? Allah janjikan siapa yang kufur, kemarin kita sudah ingat, siapa yang syukur, Allah akan mengingat dengan dia. Tapi yang kufur, Allah akan berikan. Yaitu apa? Diberikan hancur. Musibah akan turun. Siapa yang ingat Allah, tapi siapa yang syukur, itu adalah untuk dirinya. Nah, ketika tadi dia masuk kebun, dia nggak mau. Nah, diingatkan oleh yang beriman, hati-hati loh, Allah bisa nurunkan petir, Allah bisa hancurkan kebunmu dalam waktu singkat. Kalau kamu kufur, tapi dia mengelak. Nah, sehingga apa yang terjadi, Agung? Ayat 41. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Iya. Ternyata besok mau panen. Malam-malam diturunkan Allah petir. Diturunkan petir, hancur. Itu kebun anggur itu pakai para-para. Apa ya para-para? Ajang-ajang kalau orang Jawa bilang. Anjang-anjang. Anjang-anjang itu seperti kayu-kayu bambu, ditaruh di atas, anggur itu selalu merambat di atas daripada kayu-kayu para-para. Diturunkan petir sehingga rupuh. Bahkan anggurnya hancur. Malam itu juga kena petir, hancur semua. Bahkan air yang ada di tanahnya dia surut, dihisap dari dalam. Sehingga airnya, tanahnya menjadi kering kerontang. Na'udzubillah. Ini kalau Allah sudah mengenakan musibah karena apa? Dia kufur. Kufur nikmat, ingkar. Hati-hati, jangan kalian ingkar. Kalau Anda sudah merasa nikmat, diberi pekerjaan yang baik, diberi usaha yang baik, diberi anak yang baik, istri yang baik, syukur, cepat syukur. Kalau enggak, kufur. Kalau kufur, ingkar kepada Allah. Inilah bahaya. Oleh karena itu Allah peringatkan di dalam Al-Quran, kemarin sudah kita bahas, surat Al-Baqarah ayat 152, ingatlah Allah dan bersyukurlah. Jangan sampai kalian ingkar. Karena ini orang ingkar, Allah turunkan petir, seluruh kebunnya seperti seolah-olah belum panen. Sudah panen. Sudah hancur padahal belum dipanen. Kena petir, terbakar semua. Kemudian apa? Airnya dibuat surut oleh Allah dari dalam tanah. Allah Maha Kuasa. Akhirnya pagi-pagi mereka datang. Membawa teman-temannya untuk panen. Dia mau banggakan kepada teman-temannya. Teman-temannya diajak, kemudian dia ke kebun. Begitu sampai di kebun, dia kaget. Subhanallah, dia tidak ingat sama Allah.
Dia kaget, lupa mengingat Allah juga. Apa yang terjadi? Hancur, seolah-olah habis panen. Semua para-paranya rubuh, terbakar, hangus. Sudah kembali tanah rata dan tanahnya menjadi kering. Teruskan, Go. Ayat 42. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Ya. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan dia berkata, aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Ya, nyesel. Oleh karena itu nyesel selalu di belakang. Jangan, sebelum kita nyesel, ingatlah sama Allah. Diingetin loh sama temannya. Nggak mau. Karena kufur. Setelah Allah kirim, baru sadar dia. Hancur, modalnya semua habis rata tanah. Orang membalikan tangan itu maksudnya habis, bersih. Bagaimana dia mau nanam lagi pun nggak bisa, tanahnya pun udah kering. Dia baru ingat. Allah bisa menghancurkan itu dalam keadaan detik. Kun fayakun. Apapun yang Anda miliki. Manusia tidak ada kuasa sama sekali. Bahkan terhadap dirinya pun dia tidak ada kuasa. Inilah bahayanya orang kalau dikasih nikmat. Jarang yang bisa bersyukur. Ya. Kita teruskan, Go. Ayat 43. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Subhanallah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Dia nggak bisa nolong, nggak bisa. Ini bukan terjadi pada kebun saja. Saya pernah melihat seorang anak kecil, lucu, cakap. Ketika sedang ada pengajian, orang-orang tua pada datang, orang tuanya banyak orang soleh. Ternyata salah satu orang itu matanya tajam sekali. Dia kagum dengan anak ini, dia lupa mengucapkan. Anaknya itu seperti apa? Seperti gasing. Muter-muter sakit, teriak-teriak. Melitir. Kemudian ada yang tahu orang soleh, karena duduknya dalam keadaan pengajian. Lah orang yang soleh di situ udah tahu ini kena mata. Kemudian diambil gunting. Orang yang matanya tajam itu digunting rambutnya. Kemudian ditulis beberapa ayat Quran, kemudian dibakar beserta itu di dalam duhur. Kemudian dikenakan, diasapkan kepada anak yang tadi sudah melitir dalam sakaratul maut. Berhenti, sehat walafiat. Oleh karena itu pelajari penyakit kain ini. Insya Allah ingatkan nanti apakah ada bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Asy agar kita bisa menghindarkan daripada penyakit ini. Sewaktu-waktu kalau kita kena, naudzubillah, percuma mau dibawa ke dokter kemana saja. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu kalau Anda kagum, cepat-cepat orang yang kagum pun harus mengucapkan itu sebelum anak Anda jadi sakit. Oleh karena itu coba kita lihat apa yang dicontohkan orang-orang dahulu. Walaupun mereka tidak memahami, tapi kita lihat kalau ada anak bayi, orang tidak ada anak bayi yang pasti dia cakep, lucu, semua anak bayi bagus. Apalagi bayinya waktu Agung masih kecil. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, hati-hati nih. Nah, kalau bayi kenapa dulu itu kalau anak bayi habis dimandikan sore atau pagi habis dimandikan, itu pupurnya itu dikasih sengaja dicemong-cemong. Sengaja, ya. Untuk apa? Supaya orang jangan kagum. Bahaya ini. Oleh karena itu orang-orang di Hadramut ada yang dikatakan namanya Sibam. Sibam itu satu kota yang matanya itu tajam. Bahkan ketika saya Abu Bakar bin Salim pernah mau lewat, masih kecil.
Dan dia tahu si Abu Bakar bin Salim ini mempunyai ilmu yang tinggi, walaupun masih kecil. Ketika disuruh lewat situ, dia minta penjagaan agar dia tidak terkena penyakit mata. Kalau kita mau pergi pun, doa. Minta kita perlindungan kepada Allah. Oleh karena itu jangan sampai menunjukkan. Kadang-kadang orang sengaja membawa sesuatu yang akhirnya orang lain melihat itu kagum. Kemudian dilihat lagi di dalam Al-Quran. Diberi contoh lagi. Bahwa Nabi Yusuf itu cakep sekali. Tetapi ada keluarganya, ayahnya itu, melihat Nabi Yusuf itu kagum. Lupa mengucapkan ini. Kemudian apa yang terjadi? Allah uji. Nah ini bahaya. Karena cakapnya, oleh itu setelah itu ketika masuk kota Mesir, keluarganya Nabi Yusuf itu disebut, mereka masuk diperintah Allah masuknya bukan pada satu pintu. Sebab kalau masuknya satu kota itu bersama-sama rombongan karena keluarganya itu jumlahnya 12. Ini jangan masuk pada lewat satu pintu. Kata Allah di Quran itu. Lewatlah pintu lain. Supaya orang itu jangan terlalu kagum. Jadi kagumi itu bahaya. Kecuali orang itu ingat Allah, bersyukur kepada Allah. Kapan-kapan nanti kita bahas memang penyakit mata ini, penyakit ain. Tapi bukan waktunya sekarang. Banyak kejadian-kejadian dalam Al-Quran yang menceritakan kekaguman, tapi dia lupa kepada Allah. Allah berikan musibah. Karena dia kufur kepada Allah. Itulah yang bahaya. Kufur nikmat. Oleh karena saya katakan terutama buat saya, diri saya sendiri. Ayo saudara-saudara. Kalau kita diberi nikmat, cepat-cepat bersyukur. Kemudian berlindung kepada Allah. Ada punya mobil baru, bagus. Baru beli. Bacakan doa. Mintakan perlindungan kepada Allah. Jangan sampai, naudzubillah, celaka dengan mobil. Cepat, Anda punya rumah baru, disyukuri agar rumah itu menjadi mulia. Jangan sampai nanti kena gempa bumi hancur bisa merumpuhkan orang yang di dalam. Demikian juga ketika kita naik pesawat, Masya Allah, mengagumkan diri kita. Cepat ingat sama Allah. Kalau enggak bahaya ini. Banyak diberi contoh di dalam Al-Quran. Agar kita memperoleh ilmu ini, agar kita pandai bersyukur. Kita teruskan satu ayat lagi, bro. Ayat 44. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Hati-hati, hati-hati. Kembali kepada Allah, ayo ingat. Oleh karena itu, bersyukur itu mengembalikan nikmat itu dari Allah. Memberikan kemuliaan kita itu dari Allah. Kalau kita lupa, bahaya. Ingat ya, kalau Anda merasa ada nikmat, cepat bersyukur sambil berlindung kepada Allah. Ini yang paling bagus biasanya apa? Kita sedekah. Karena sedekah hanya sedekahlah yang bisa mencegah daripada timbulnya musibah. Hadis Rasulullah. Jadi hati-hati berapa banyak orang meresmikan gedung, meresmikan apa dan sebagainya. Tapi kalau dia lupa, naudzubillah. Ini dicontohkan tadi, tidak ada pertolongan, hanya Allah. Kita tambah satu ayat lagi, Gong. Ayat 45. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang memberi kebun tadi? Allah. Allah turunkan air hujan. Allah jadikan tanah itu subur. Allah itu yang ngurus. Aturan ini semua dari Allah. Kalau enggak, Allah bisa jadikan kering kerontang.
Walaupun negeri itu bisa subur kayak apa, bisa saja berubah. Dulu di daerah Sabak, yaitu daerah Yaman, itu terkenal di dalam Al-Quran sebagai kota yang badatun toyibatun warabun wabur. Disebut oleh Allah. Itu kota di Yaman. Kemudian apa yang terjadi? Tidak ada namanya bendungan yang terbesar di dunia sampai sekarang menjadi sejarah, yaitu di kota itu. Ternyata dulu hijau, riuh-riuh, hijau, bahkan tempat pariwisata terbesar dulu zaman itu yang menuju orang kalau mau istirahat di kota itu. Karena tanamannya subur, kelebihan semua, bahkan disebut badatun, toyibatun, warabun wabur. Tetapi karena penduduknya kufur, hancur lebur, kering kerontang, dijadikan tanahnya habis. Subhanallah. Kita pernah lihat juga tanah di daerah Indonesia. Di Jawa pun ada daerah yang bisa kering kerontang. Padahal daerah lainnya subur. Ya, kalau kita pergi ke daerah Wonogiri, daerah selatan, itu terkenal namanya kota, namanya Pelayan. Itu kering kerontang. Iya. Bahkan tanahnya itu berupa apa? Kapur. Tidak bisa bercocok tanam. Tidak. Jadi kalau mau bercocok tanam, dibuat dulu untuk pagarnya, kemudian didatangkan tanah dari luar. Kemudian baru ditanami, baru disiram. Kalau tanah setempat tidak bisa. Ya, ini supaya kita tahu contoh-contoh. Itu daerah selatan Jawa, dari Jogja ke selatan. Nah, itu sampai tembus ke arah Wonogiri. Walaupun Indonesia terkenal tanahnya subur, tapi ada daerah-daerah. Kenapa? Ayo, saya pernah dakwah ke sana. Berat orangnya untuk diajak. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit tidak ada masjid waktu itu. Akhirnya kita buatkan masjid. Lama kita dakwah di sana. Nah, ini yang perlu kita tahu. Bersyukur. Kalau penduduk itu bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita tahu kalau daerah kita ini tidak tertimpa musibah, berarti masih banyak orang-orang yang bangun malam, yang sujud meneteskan air mata, masih banyak ibu-ibu yang menyusui anaknya. Tetapi kalau itu sudah tidak ada, turunlah musibah. Ah, ini perlu kita waspada. Ini perlu kita tahu. Inilah tadi ayat, kalau Anda mau cerita dengar selanjutnya silakan. Tetapi ini contoh daripada orang masuk kebun, yang subur dan tidak subur, ada yang beriman dan ada yang kufur nikmat. Akhirnya alhamdulillah Allah beri peringatan itu, orangnya sadar. Nah, ini masih baik kalau kita masih sadar. Tapi kalau Allah tidak kasih, bahaya. Hati-hati, jaga Anda punya anak. Semua apa yang diberikan Allah, harta, rumah, mobil, syukuri. Apapun diberi kesehatan, syukuri. Jangan Anda kubur. Bukan untuk kebanggaan. Siapa yang mau bangga? Oh, karena saya jadi makmur. Usaha saya makmur. Hati-hati. Jangan Anda merasa dari diri Anda. Semua itu dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Caranya tetap, cara bersyukur itu tidak ada lain yang paling utama. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, atau kita sujud syukur, atau kita perbaiki sholat, kemudian kita bagi, sebagaimana telah kita sebut pada pertemuan yang lalu. Ini diumpamakan manusia itu supaya hati-hati. Tetapi Anda perlu tahu, hanya sedikit dari manusia itu yang bersyukur. Manusia itu selalu tidak akan bersyukur, itu sifat. Tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Terutama kalau kita sudah berhasil usaha. Merasa yang jelas, kamu bodoh. Ya saya pintar, ini hasilnya.
Suami saya S2, S3. Lah sedang Anda apa? Itu sombong. Hati-hati, dia kufur. Padahal itu pemberian dari Allah untuk disyukuri. Bukan untuk jadi kebanggaan. Inilah sifat manusia. Allah memberitahu dalam Al-Quran. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Bahkan di ayat yang lain, hanya sedikit dari manusia itu yang pandai bersyukur. Sekarang kita lihat ayatnya. Di dalam Al-Quran surat 17, ayat 67. Surat 17 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru, kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Subhanallah. Kalau lagi sulit, kapal lagi kena ombak, atau Anda disebut oleh Allah dalam keadaan stadium 4, penyakit yang berat, bahkan dokter menyerah, Anda pasti berdoa. Dan itu doanya pasti tulus, ikhlas, nggak usah disuruh. Orang kalau lagi dibikin susah, dia ingat sama Allah, itu wajar. Tetapi siapa yang senang mendapatkan nikmat dari Allah, cepat-cepat bersyukur. Jarang ini. Oleh karena itu kebanyakan orang-orang yang diberi oleh Allah justru kufur, bahaya. Hanya sedikit Allah tadi sebutin. Teruskan Gung, ayatnya Gung. Ayat 68. Maka tadi berapa tadi Gung? 17 ayat 67 tadi Gung. Iya, 67. Sekarang ya, 68. Dibaca lagi, maaf Gung. Oh iya. Ayat 67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Ya, maka pasti ingat Allah. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, ya, kamu berpaling. Dan manusia kalau sudah ditolong lupa. Dia berpaling terus, Gung. Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Manusia kebanyakan tidak berterima kasih sama Allah. Kalau dia lagi kesulitan, ya Allah, doanya terapi. Ini celaka, hati-hati. Di dalam ayat yang lain, surat 10, Gung, ayat 22-23. Contoh misal, manusia naik pesawat terbang. Lah, pesawat terbang itu beratnya berapa? 500 ton atau lebih. Bayangkan terbang besi 500 ton. Kalau jatuh mau bilang apa? Hancur lebur. Biasanya otomatis semuanya tidak ada yang selamat. Kalau sudah goyang, semua berdoa. Ya, bahkan kadang-kadang yang nggak Islam pun ingat nyebut Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah mengalami bersama teman-teman Majelis Taklim Khair dari Bali pulang ke Jakarta. Sampai di atas sekitar Madura di atas itu terjadilah kekosongan udara. Sehingga pesawat itu jatuh. Beberapa meter jatuh. Sehingga seluruh makanan, seluruh tas yang ada di atas pesawat itu semua keluar berantakan. Gelas-gelas tumpah, semua tumpah. Bahkan manusia pada jatuh. Padahal baru belum terlalu parah. Belum sampai ke bawah, belum. Jatuhnya udara kosong. Sering terjadi kalau kita naik pesawat, yaitu udara kosong. Di situ teriak semua. Semua berdoa. Doanya khusyuk, nggak usah takut. Apa yang disebut? Semua nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapapun dia, iya. Tapi ketika sudah selesai, kemudian halus jalannya lagi pesawat. Kemudian pilot memberi kabar bahwa ini sudah tenang, pesawat sudah dalam keadaan terkendali lagi. Mereka senang. Padahal ada yang teriak, bahkan ada yang niat mau nazar, nanti kalau saya selamat, saya mau bayar ini. Tapi begitu sudah diberi nikmat, sudah turun sampai pesawat di Jakarta, kita maksiat lagi. Lupa bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah.
Surat 10 ayat 22 dan 23. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya. Terus ayat 23 ya, Gong? Ayat 23. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Allah. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kamu kembali. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itulah sifat manusia digambarkan oleh Allah. Kita kalau lagi kesusahan, sedih, pesawat, kapal, wah dalam goyang angin, ribut, wah pasti berdoa. Dan Allah sendiri kasih tahu doanya ikhlas. Ikhlas doanya. Bahkan dia berjanji, Allah, saya tobat, saya nggak ngulangi lagi. Udah, minta maaf ya Allah kalau dulu saya salah. Tapi begitu diselamatkan, sampai kembali ke daratan, dalam keadaan selamat, dia kembali bermaksiat. Bahkan dia merasa dirinya itu bisa hebat karena dirinya. Dia selamat itu gara-gara dirinya. Bahkan kenapa kita selamat? Bahkan dia akhirnya pidato. Kenapa kita selamat? Karena saya membawa keris ini. Wah, itulah kalian perginya sama saya. Karena dalam pesawat ini saya membawa keris. Keris inilah yang menyelamatkan. Na'udzubillah. Ini hati-hati sifat manusia. Yang terbaik bagaimana? Begitu kita ingat Allah, ayo terus syukuri. Ini merupakan peringatan. Jangan sampai kalian kufur. Saya pernah mengantar seorang wali min auliya Allah. Ketika saya sedang bekerja di Bandung, saya sedang membangun rumah. Kemudian pemilik rumah itu ada tamu, seorang wali min auliya Allah. Pakai jubah, pakai surban, pakai gamis. Dia minta saya antarkan saya ke tempat Husain Sastranegara. Ya Husain, antarin saya, padahal saya nggak punya mobil. Waktu itu saya pakai motor Honda. Beb, saya nggak punya mobil. Ah, ini tuan rumah punya mobil, mau dianterin. Enggak. Saya mau kamu yang nganterin. Beb, saya nggak punya mobil, nggak apa-apa. Ayo, naik apa saya mulai. Sebab ayah kamu adalah teman saya. Kebetulan saya ini mau ke Surabaya, dari Bandung. Karena ayah kamu sudah menunggu ayah kamu dari Solo menuju Surabaya. Kita berjanji ketemu di sana mengadakan haul di Surabaya. Saya tidak bisa bicara apa. Kemudian tasnya saya taruh di depan tangki motor saya. Dia duduk orangnya di belakang. Masya Allah, orangnya gemuk besar. Namanya Habib Ja'far. Kemudian berjalan sampai di airport Husain Sastranegara. Pesawat yang mau berangkat menuju Surabaya. Ketika mereka sudah suat, waktu itu masih ada apa? Komkaptip apa-apa. Waktu itu banyak orang-orang yang mencelakakan pesawat, yaitu mereka menjadikan sandera di pesawat. Oleh karena itu kalau mau naik pesawat harus diperiksa. Ketika saya sampai di airport, saya turunkan barang, saya parkir, saya masuk sama ini Habib. Saya bilang, Habib, saya minta maaf. Habib harus masuk ruangan Lexus. Habib harus diperiksa semua. Hah? Dia bilang, dia tidak percaya sama saya. Percaya, Habib, saya bilang. Cuman Habib ini peraturan. Harus dipercaya. Saya tidak mau apa-apa. Iya memang, kalau saya sih percaya. Tapi ini peraturan Habib harus masuk ruangan itu. Lah, nggak mau. Ini hati-hati. Kemudian karena ada kuasa, orang itu polisi itu merasa harus
Harus masuk, tidak bisa. Kalau enggak, tidak diajak. Oke. Kata Habib itu, kalau saya nggak boleh pergi, saya malu. Saya harus diperiksa. Sarung saya, pakaian saya, apa ini saya? Dia tidak mau, akhirnya apa Habib itu? Oke, kalau saya boleh diberangkatkan, boleh. Silakan. Berangkat sendiri ke pesawat. Ternyata pesawat itu siap semua yang mau diperiksa-periksa. Saya bilang sama penjaganya, tolong minta tolong. Ini orang tua itu merasa risih kalau dia diperiksa. Dia tidak mau kelihatan auratnya. Tapi dia pakai sarung, dia harus diperiksa. Kita nggak tahu apa dia bawa senjata di dalamnya. Saya bilang, Pak, ini memang peraturannya. Tapi Bapak percaya sama saya, ini orang soal orang alim. Tidak akan diatur, oh nggak bisa, harus. Akhirnya saya punya teman tadi, Habib Sabar tidak boleh berangkat. Oke, kata dia, kalau gitu tolong saya mau duduk. Akhirnya kita duduk di ruang tunggu. Ketika sudah duduk di ruang tunggu, pesawat itu siap semua naik pesawat. Tapi ini Habib nggak boleh. Akhirnya apa itu jadi? Pesawat itu berangkat sampai menuju ke tempat take off. Begitu dia take off, terus keras, ternyata tidak bisa terbang. Ini pesawat menjurus sampai ke pinggir daripada lapangan terbang. Tidak bisa berangkat, tidak. Kemudian muter lagi, kembali lagi. Setelah kembali lagi, semua penumpang pada ketakutan minta turun. Akhirnya semua pada turun. Tetapi pesawat itu memang sudah dijadwalkan harus berangkat Surabaya, karena dari Surabaya harus ke Surabaya. Tidak mau harus berangkat. Akhirnya si orang tadi datang kepada saya. Maaf, Dek, sekarang orang tadi, bapak tadi, boleh. Karena pesawat ini akan berangkat kosong. Cuman barang-barang saja kita isi, sebab nggak boleh pesawat itu kosong, lebih bagus kalau diisi orang. Nah, sekarang kita udah yakin nggak ada yang mau berangkat lagi, jadi pesawat itu kosong, silakan. Tadi ayahnya Habib tadi supaya masuk. Akhirnya Habib Sabar izinkan masuk. Setelah masuk, pesawat itu berangkat dengan baik, tidak ada halangan sama sekali. Ketika saya sudah sampai, dia sampai di Surabaya, dia ngerek sama ayah saya. Maaf, anakmu tadi nganterkan saya di airport. Dia ceritakan kejadian. Saya pun diceritakan oleh ayah saya. Ini hati-hati. Jangan merasa sombong kalau kalian sudah mendapatkan kedudukan. Karena hati-hati kalau kita menghadapi aulia Allah. Siapa yang memusuhi aulia Allah, berarti dia perang kepada Allah. Ini salah satu kalau kita diberi kekuasaan. Jangan terlalu kaku, tapi sesuaikan dengan kebaikan. Mungkin ada cara, atau dengan cara yang lemah lembut dengan halus. Jangan mentang-mentang kita dapat kekuasaan, kita akan berikan dengan cara apa saja. Ini bahaya. Kita teruskan lagi di dalam surat 34, ayat 13. Ini menunjukkan bahwa manusia hanya sedikit yang pandai bersyukur. Surat 34 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, dan patung-patung, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Hanya sedikit, tadi sudah dikatakan. Kebanyakan manusia kufur. Sekarang hanya sedikit yang pandai bersyukur. Oleh karena itu waspada. Jangan sampai kita termasuk yang sedikit ini. Hanya sedikit yang bersyukur. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami yang sedikit agar kami pandai yang bersyukur itu. Kebanyakan manusia kufur. Oleh karena itu, hati-hati, ini peringatan dari Allah. Agar kita selalu ingat bahwa kebanyakan manusia kufur. Hanya sedikit yang bersyukur. Jangan lupa, setiap Anda merasa nikmat apa saja. Anda melihat pemandangan bagus. Anda merasa enak, badan Anda segar. Cepat bersyukur, bersyukur. Ini aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Surat 34 ayat 10 sampai 18. Ini menceritakan juga daripada umatnya Nabi Sulaiman yang kemarin sudah kita lihat
yaitu kaum Sulaiman, yaitu mengenai Sabak yang saya ceritakan, kota yang mulia tetapi bisa hancur. Ini bahaya. Kemarin sudah kita bahas mengenai cerita Nabi Sulaiman. Saya tidak usah diulang lagi, Gong, karena sudah kita baca. Kita langsung ke dalam contoh lagi. Sebuah negeri, Gong. Sebuah negeri yang di dalamnya diberi oleh Allah di dalam tanahnya semua sumber-sumber daripada tambang. Tanahnya subur. Ini diceritakan lagi, cerita sebuah negeri. Tanahnya subur. Bahkan di dalam negeri itu, pertambangannya paling terbanyak di dunia. Ini hati-hati. Kemudian apa yang terjadi? Semua tanaman tumbuh dengan baik di negeri itu. Kemudian apa? Penduduknya tidak mau bersyukur. Bahkan berbuat aniaya kepada Allah. Hati-hati. Maka Allah hilangkan. Allah jadikan apa negeri itu? Negerinya miskin. Dan apa? Kita dibuat selalu takut untuk tinggal di rumah kita sendiri. Ini cirinya. Karena tidak mau bersyukur nikmat. Nah, jangan sampai negeri kita Indonesia ini seperti ini. Apa yang ada di Indonesia, negeri yang paling banyak tambangnya di dunia, hanya Indonesia. Anda mau cari tambang apa, semua ada. Tambang emas, perak, batu bara, perunggu, platino, apa semuanya ada di Indonesia. Anda mau cari tambang apa? Kalau negeri lain, Malaysia misalnya, tambang timah sama minyak sedikit-sedikit. Udah, lainnya tidak. Tapi negeri kita, Anda mau cari apa ada? Emas, perak, perunggu, manghan, bahkan pasir, besi, segalanya ada. Kemudian apa? Tanamannya subur. Kita dulu ingat namanya mangga, itu jumlahnya banyak sekali. Kita menyebut jumlahnya saja tidak terhitung. Mangga golek, mangga gadung, mangga, segalanya. Rambutan rabiah, rodiah, mardiah, semuanya ada. Ya kan? Jeruk Bali, jeruk Garut, waduh, kita menyebutnya saja. Jeruk Tawangmangu, jeruk mana ada? Negeri apa yang lebih enak dari ini? Semuanya ada. Tanaman dari tanaman apa, rempah-rempah apa, semuanya subur, makmur. Kita melihat, boleh sejarah. Mau pohon apa semua tumbuh. Bahkan dikatakan oleh seorang penyanyi, seperti kolam susu. Bahkan tongkat saja jadi tanaman. Tongkat itu kalau kita taruh di tempat tanah, lama-lama akan keluar tanaman juga dari tongkat itu. Subhanallah. Saking suburnya negeri. Mudah-mudahan tidak seperti kita di Indonesia. Ini diceritakan oleh Allah. Coba kita lihat dulu. Anda mau nanya duku tipe apa, duku ada. Rambutan apa, mangga apa, semua ada. Pepayanya jenisnya macam-macam. Jadi kalau kita bicara, kita tidak terhingga lah. Tetapi apakah kita masakan makmur? Tidak. Karena apa? Kita kufur. Kita tidak ingat sama Allah. Bahkan naudzubillah, penduduknya banyak yang ingkar. Ini bahaya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dilindungi di Indonesia. Ini adalah contoh satu negeri, bukan di Indonesia. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Kalau penduduknya tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah akan datangkan kemiskinan. Bayangkan setiap kita lihat negeri, termasuk negeri yang banyak hutangnya. Bahkan boro-boro kita membayar hutang. Bayar bunganya saja tidak terbayar, sulit. Padahal makmur segalanya. Ya, tambang apa semua ada. Tapi seolah-olah kita tidak memiliki. Aku jadi dia miskin.
Setiap bayi yang lahir pun sudah menerima utang. Begitu banyak utang kita. Kemudian apa? Akan jadikan ketakutan. Kita menjadi paranoid. Dulu terkenal kapak merah. Bahkan polisi saja yang menjaga, nggak ada berani. Orang di jalan siang hari diketok kacanya dengan kapak merah, diancam, dirampok di jalan di mana-mana perampokan, pembunuhan. Alhamdulillah. Bahkan rumah sudah dijaga pun masih didatangi perampok. Sehingga dulu, kita kembali ke dulu. Dulu rumah-rumah itu tidak ada pintu. Bahkan kalau ada pintu itu hanya untuk menghindari binatang buas. Atau binatang yang akan mengotori rumah kita. Dulu-dulu zaman kita masih kecil, itu rumah kalau berdiri tidak dikunci. Kita hanya titip sama tangga kalau dilihatin. Tidak ada kunci, gembok pun tidak ada. Saking aman makmur. Walaupun itu di desa-desa sekarang masih ada terlihat. Tapi sudah jarang keadaan ini. Bahkan apa yang terjadi gemboknya saja kalau kita keluar rumah. Kita kunci ini, kunci ini, kunci ini. Pakai alarm, pakai segalanya. Pakai orang yang apa, CCTV, semua disiapin. Bahkan rumah kita seperti penjara. Dikasih teralis, dikasih apa pengaman. Sampai ketakutan. Padahal sudah ada penjaga, satpam sudah. Bayangkan ini negeri. Kalau dulu kita mau kemana-mana rasanya aman. Alhamdulillah jangan sampai kita negeri kita seperti ini. Oleh karena hati-hati, kenapa penyebabnya? Mereka kufur nikmat. Ini bisa perumpamaan negeri, bisa perumpamaannya seperti rumah tangga. Rumah tangga dikasih nikmat sama Allah. Pekerjaan suaminya makmur, semua makmur di dalam rumah. Tetapi kalau dalam rumah tidak ada yang sholat, tidak ada yang mensyukuri nikmat Allah, Allah jadikan rumah tangga itu miskin dan rumah tangga itu ketakutan. Banyak akhirnya utang, utang ke bank apa dikejar-kejar oleh debt collector dan sebagainya. Hati-hati ini bisa berubah mendadak, bisa. Hari ini kaya, besok bisa menjadi miskin, bisa. Ini semua kekuatan dari Allah. Jadi ayat ini menunjukkan inilah orang yang kufur iman. Tidak mau bersyukur. Bahkan kita mau dicelakakan. Kita sudah mempunyai pedoman di dalam kehidupan kita. Pedoman pun akan dihancurkan. Ini bahaya. Ayo kita kembali kepada Allah sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran. Gung, tolong dibaca, Gung. Surat 16 ayat 112. Surat 16 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Allah. Ini yang kita perlu sadari. Tetapi justru banyak orang yang ingkar. Saya minum-minum. Duit-duit saya. Yang beli saya. Yang minum saya. Kenapa saya dilarang? Badan-badan saya mau hancurkan urusan saya. Hati-hati. Anda betul berbuat itu adalah Anda sendiri. Tapi Allah akan menghancurkan semua yang ada di tempat Anda itu. Oleh karena itu ini negeri harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kita cegah pemerkosaan, kesusilaan, perjudian sudah dilarang, alhamdulillah. Terus kita harus jaga, kita harus awasi agar sampai jangan kita balas kepada Allah kenikmatan Indonesia yang baik ini dengan satu perbuatan yang
mungkar. Allah pun mengatakan, berlindunglah kalian dari dosa yang tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Semua bisa hancur. Kita lihat di Aceh kena tsunami. Apakah yang mati itu orang yang celaka saja? Tidak. Orang-orang alimnya banyak juga yang kena. Bahkan Allah memberi contoh di dalam ayat yang lain ketika umatnya Nabi Musa. Karena ada satu yang kufur nikmat. Akhirnya diturunkan tidak ada hujan selama 7 tahun. Kemudian ditanya Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, kenapa aku turunkan ini? Iya, karena di dalam negerimu ada orang yang kufur nikmat. Dia tidak mensyukuri nikmatku. Kalau gitu berilah aku tahu siapa orangnya. Biar aku hantar, aku babat dia untuk aku bunuh. Hai Musa, aku tidak turunkan engkau untuk membunuh. Agar memberitahu, agar mengajak orang lain. Lah banyak di antara kiai-kiai ustaz-ustaz kita melihat kemungkaran di sekitarnya diam saja, Allah turunkan naudzubillah musibah. Bahkan Allah dikatakan dalam riwayat tafsir bahwa di dalam kota itu yang ada Nabi Musa ada 18.000 ulama. Allah bakar kota itu. Ini bahaya kalau kita kufur nikmat. Kita telah baca tadi ayatnya. Tolong Agung diulang lagi sekali lagi. Dan Allah agar telah kita membuat bisa meresapi. Tolong resapi ayat ini. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Terhadap apa yang telah kita berbuat. Oleh karena itu, ayo kita mawas diri. Kita ajak saudara-saudara kita di pengajian ini. Ayo kita kembali kepada Allah. Ayo kita sama-sama berbuat baik. Jangan Anda merasa kalau Anda berbuat munkar itu untuk diri Anda sendiri. Yang akan kena Anda sendiri. Betul, yang berbuat Anda sendiri. Tetapi kecelakaan itu bukan kena Anda sendiri. Kalau itu kenanya Anda sendiri, terserah. Tetapi ini akan menyangkut seluruh penduduk. Allah yang telah bicarakan. Mari kita sadar. Oleh karena itu Rasulullah sering mengingatkan, kalau kamu diberi nikmat, bersyukurlah. Ini contoh-contoh. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Bahaya satu negeri. Kita tahu pertambangan kita banyak. Tambang emas paling terbesar di dunia. Minyak termasuk paling besar dan paling bagus hasilnya. Kurang apa lagi? Peraknya paling bagus, pakai yang top. Kurang apa lagi? Kenapa kita tidak mensyukuri nikmat? Justru kita kufur. Mari kita kembali kepada Allah. Ingat sebagai apa dasar negara kita. Ya kita cinta ini. Kita harus duduk menjaga teman kita, tetangga kita, saling ingat. Saling kita membantu. Itu termasuk cara bersyukur. Kita pelihara tempat-tempat ibadah untuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jangan diganggu. Jangan sampai dicelakakan Ustaz ulama-ulama. Sehingga nanti jadi kufur. Jangan sampai nanti seperti negeri yang disebut dalam ayat itu tadi. Akhirnya jadi apa? Kita kemiskinan. Utangnya semakin numpuk. Semakin sulit. Padahal makmur semua pertambangan ada. Nah, ini bahaya. Ketakutan ada di mana-mana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita cintai negeri kita ini. Bangsa kita ini. Oleh karena pentinglah dikatakan oleh Allah, sesungguhnya umat sesama umat ini saling memiliki, saling menginginkan, saling nasihat menasihati. Nasihat ini adalah kepentingan daripada umat yang beriman. Kalau memang kita beriman, jangan Anda segan. Mari kita duduk di pengajian-pengajian. Untuk apa ini semua? Untuk saling mengingatkan
bukan caci maki seperti yang kita rasakan saat ini. Jangan. Semua ada kebaikan, ada keburukan. Mari kita bersama-sama. Kita bangun negeri yang kita cintai ini. Agar negeri ini menjadi badatun, thayyibatun, warahmatun ghafur. Jangan sampai menjadi negeri yang kufur. Inilah cita-cita pendiri bangsa. Untuk kita sebagai penerus bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun bisa terjadi dalam rumah tangga kita. Jangan sudah merasa kita nikmat, kita lupa atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita pelihara kenikmatan-kenikmatan ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba-hambanya yang taat. Mari kita lihat lagi di dalam riwayat, yaitu kaum Tsamud, penduduk Tsamud, yaitu apa? Dihancurkan oleh Allah. Kenapa penyebabnya hancur? Kaum Tsamud itu mencelakakan diri disebabkan mereka berbuat semena-mena, sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam surat 89. Surat 89 diceritakan penduduk-penduduk kaum Iram, kaum Tsamud. Mereka melupa, mereka berbuat sewenang-wenang di dalam negeri, merasa berkuasa. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya dia menurunkan peraturan-peraturan seenak dia, membuat undang-undang seenak dia. Tidak memperdulikan apa itu rakyat, merasa berkuasa. Ini menjadi contoh untuk kita agar kita kembali ke jalan yang benar. Kita teruskan surat 89, mulai ayat 7, Gung. Surat 89 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Ayat 8. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Ayat 9. Dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ya. Ayat 10. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak. Ya. Ayat 11. Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Stop, Go. Ayat 2. Sebentar. Ini diceritakan tadi. Kaum Iram, kaum Tsamud, itu adanya di daerah Yaman sana. Bahkan sekarang bekas-bekasnya masih ada. Ada yang menceritakan apa yang di Petra, yaitu yang mengukir gunung-gunung batu, dijadikan tempat untuk berhidup, menjadikan rumah-rumah di dalam batu. Tidak ada yang bisa dibuat sekarang, nggak bisa. Bangunan itu tidak akan bisa. Bahkan ada yang menceritakan hal itu adanya di mana? Di daerah Madinah, luar sana dari Madinah. Kaumnya Nabi Saleh, ada yang bilang demikian. Mereka membawa rumah-rumah dari batu juga. Ini perlu kita masih bisa lihat. Kalau kita mau lihat di Google pun masih bisa. Ada yang bilang Petra. Banyak kejadian ini di negeri-negeri. Karena apa? Karena pemimpinnya berbuat sewenang-wenang. Hati-hati. Tidak mensyukuri nikmat. Tidak dibagi dengan baik. Korupsi di mana-mana. Merajalela. Tindakan-tindakan saling mencelakakan di mana tempat. Mereka berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. Hati-hati. Tidak disyukuri nikmat. Bukankah kita disuruh gotong royong? Bukankah kita disuruh saling menolong? Saling menyayangi. Tetapi mereka tidak mau berbuat demikian. Kita ulang ayat 10. Diulang dulu, Bib. Ayat 10 aja. Surat 89 ayat 10. mulai ayat 10 terusnya lagi. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak. Kaum Fir'aun merasa kaya raya. Bahkan seolah-olah sampai dia mengaku dirinya Tuhan.
Karena kekayaannya dia bisa berbuat di Mesir apa saja. Bangunan-bangunannya masih ada. Bahkan saya melihat sendiri dengan mata kepala. Tiang-tiangnya tinggi. Hancur berantakan. Ini kalau mau tahu kita lihat. Teruskan, Gong, ayat 11. Ayat 11. Yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Hati-hati, mereka kenapa demikian? Dihancurkan Allah karena berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Terus. Ayat 12. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Na'udzubillah. Terus. Ayat 13. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Hati-hati Ayat terus. 14. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya. Ayat 15. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sebaliknya. Ayat 16. Ya. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Stop, Go. Sampai di sini dulu. Manusia karena berbuat sewenang-wenang. Allah turunkan cemeti azab. Berupa macam-macam. Bahkan di daerah Petra itu dulu, terkenal paling hebat gunung. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, sudah beberapa kali kita datang ke sana, saya kagum betul. Bayangkan rumah-rumah. Bahkan di situ sudah ada namanya batap. Berapa ribu tahun yang lalu. Diberi contoh, dimasukkan dalam Al-Quran. Agar kita menjadi pengalaman. Agar kita menjadi hikmah. Mengambil pelajaran. Agar kita tidak mengulangi. Mereka sewenang-wenang. Bahkan wanita itu kalau datang bulan dibuat makan macan. Bahkan saya melihat tempat untuk memakan macan itu. Jadi ada masuk seperti rumah. Kemudian apa? Dikeluarkan macan dari kerangkeng. Yang sudah lapar. Sehingga wanita yang datang bulan itu untuk menjadi makan macan. Mereka berbuat sewenang-wenang, tidak menghargai wanita. Padahal Allah serahkan bahwa sesungguhnya di bawah telapak kaki ibu itu surga. Tetapi wanita diperlakukan tidak adil saat itu. Mereka berbuat sewenang-wenang. Ini hasil. Hati-hati. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Allah turunkan angin di daerah Petra. Allah tidak hancurkan bangunannya. Tapi Allah matikan semua penduduknya. Bahkan dikatakan ketika angin itu datang, badannya menjadi merah, kemudian berupa hitam, kemudian hanyut menjadi kecil, dan menjadi seperti daun yang dimakan oleh ulat. Sehingga tidak perlu dikubur lagi. Mereka menjadi debu semuanya. Ini perlu kita tahu contoh. Inilah kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Iram. Bahkan bangunan-bangunannya tidak bisa dibangun. Seperti piramid. Tidak ada yang bisa membangun, walaupun sekarang peralatan semakin maju. Forklift semakin banyak. Tetapi suruh bikin seperti piramid. Tidak ada yang bisa. Karena Allah beri ilmu, mereka itu ilmu yang mulia. Bahkan mereka diberi ilmu pertanian. Yang dikatakan di dalam riwayat tafsirnya. Tanaman itu diberikan tanaman ditanam pagi hari, sorenya sudah panen. Karena diberi Allah ilmu yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Tapi penduduknya tidak mensyukuri nikmat. Mereka berbuat sewenang-wenang. Mereka selalu menghitung sesuatu dengan uang. Kalau dia merasa enak, duit lagi banyak, anak istri lagi sehat, dia merasa bahwa sesungguhnya Allah memang menyenangi. Dia lupa kepada Allah. Tapi kalau duit lagi nggak ada, anak lagi sakit, dia merasa bahwa Allah nggak dekat sama saya. Apa kata Allah? Bukan karena itu yang menyebabkan negeri itu celaka. Tapi apa dong? Kita lihat ayat 17. Ayat 17. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Hati-hati. Apa penyebabnya? Ingat, cara mensyukuri nikmat. Perhatikan anak yatim di sekitar Anda. Ini pertama penyebabnya, kata Allah. Yang kedua, Gong. Ayat 18. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Tidak ngajak memberi makan orang miskin.
Mereka pelit untuk mengeluarkan sembako dalam keadaan COVID-19. Mereka tidak membagi, padahal orang dalam kesulitan, sedangkan dia mempunyai kelebihan. Keluarkan itu tabungan kelebihan, kita bagi kepada mereka. Tidak memberi makan orang miskin, yang kaya merasa dirinya aman sendiri. Dia lupa bahwa tetangganya tidak bisa makan. Ini penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga, Gung. Ayat 19. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Banyak pembagian daripada warisan. Dicampur aduk, merasa kakaknya paling besar. Mereka memiliki harta atas namanya. Dia tidak membagi kepada ahli waris. Bahkan sekarang duit korupsi di mana-mana. Yang halal dan yang haram sudah bercampur. Tidak dihiraukan lagi. Bahkan naudzubillah ada yang mengatakan, boro-boro mau cari yang halal, yang haram saja susah. Hati-hati ini kata-kata. Bahaya. Ayo kita kembali kepada Allah. Jangan berbuat sewenang-wenang. Bagilah warisan dengan baik. Sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah kita sudah punya Departemen Agama. Yang mengatur, yang menguatkan fatwa waris. Kita tinggal ngikutin aja. Tetapi banyak orang-orang Islam sendiri yang tidak mau mengikuti aturan daripada fatwa waris. Mereka mengatakan anak laki dan perempuan, kata Allah di dalam Al-Quran. Anak laki dan perempuan, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sudah diatur oleh Allah. Tetapi mereka merubah. Harus dibagi rata. Wah, kalau nggak ribut. Bahkan dibawa ke pengadilan untuk berbagi ribut antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antara anak dengan anak. Bahkan dikatakan kebanyakan 63% di Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkaranya adalah perkara warisan. Mereka mengambil sewenang-wenang. Yang kakak merasa itu miliknya dan dia menguasai semua. Dia merasa yang paling besar, yang paling kuat. Hati-hati karena tidak dibagi dengan semata. Apa penyebab yang keempat? Silakan, Gung. Ayat 20. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Subhanallah. Mari kita lihat bagaimana kita saat ini semua dihitung dengan duit. Mereka kalau sudah namanya harta, semua tinggalan. Bahkan kita harap kepada Allah hilangkan. Mereka naik kendaraan pergi kemana-mana. Di dalam kota pun sudah macet. Orang saling mencari harta. Sehingga menyepelekan. Akhirnya sholatnya pun dijamak, digosor. Walaupun dia tidak keluar kota. Mereka lebih mengikuti perayaan-perayaan perkawinan. Sehingga kawinan pun di dalamnya penuh dengan kecelakaan. Pengantinnya nggak sholat. Bahkan yang hadir pun tidak sholat. Ini diberi oleh Allah. Naudzubillah sekarang ini COVID. Sehingga tidak ada pengantin yang tidak sholat. Sebetulnya banyak hikmah yang kita bisa rasakan. Ini karena apa? Karena kita terlalu cinta kepada harta. 4 hal ini tolong diperhatikan. Agar kalian mensyukuri nikmat, perhatikan anak yatim. Ini tadi disampaikan, bagilah berasmu, bagilah sembako, makananmu, buatkan nasi-nasi bungkus, bagi, berikan kepada orang miskin. Yang ketiga, bagi waris, jangan sembarangan. Apa yang telah ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Yang keempat, janganlah kita semua dihitung daripada harta. Mereka selalu memuliakan harta. Bahkan anaknya sengaja tidak dididik agama, tapi dididik pengetahuan umum, walaupun dia tidak beragama. Na'udzubillah, celaka ini. Allah mengatakan siapa yang pandai ilmu dunia, tapi dia lupa pada akhirat di dalam hadis, maka Allah murka kepadanya. Kita didik anak-anak kita agama dengan baik.
agar dia tidak berbuat sewenang-wenang. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai dunia ditaruh di hati. Boleh kita manfaatkan di dunia, tapi manfaatkanlah untuk akhiratmu. Semua yang ada di dunia ini perhiasan. Manfaatkan untuk akhiratmu. Sehingga kamu tidak mensyukuri nikmat. Sehingga kita merasa hebat. Inilah penyebab daripada turunnya musibah. Inilah contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Kita teruskan dulu ayatnya. Pandit. Teruskan 21. Ayat 21. Jangan berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Ayat 22. Dan datanglah Tuhanmu, sedang malaikat berbaris-baris. Ayat 23. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Ayat 24. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ayat 25. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Ayat 26. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ayat 27. Hai jiwa yang tenang. Ayat 28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Ayat 29. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Ayat 30. Masuklah ke dalam surgaku. Ya, stop. Habis ayat 30. Inilah peringat Allah. Bahkan Allah mengingatkan jari 4 ini hati-hati. Janganlah sekali-kali kalian berbuat. Jangan. Ya, Allah selalu mengawasi kita. Jangan sampai nanti kalian menyesal atas apa yang telah kita perbuatkan, kita berbuat sewenang-wenang. Waspadalah. Ayo kembalilah kepada Allah. Kembalilah kita minta surganya Allah. Nanti kelak Allah akan memasukkan kita surganya, baik surga di dunia, di kubur maupun di akhirat. Ini di dalam Al-Quran telah disebutkan contoh-contoh yang banyak. Inilah yang disebut kaum Tsamud, kaum Iram. Oleh karena itu jangan sombong. Bahkan diberi ilmu-ilmu Allah yang besar. Tapi malah justru kita sombong. Alhamdulillah, jangan. Jangan merasa diri Anda besar. Didiklah Anda dengan baik. Ini termasuk cara-cara bersyukur. Jaga sholat, jangan tinggalkan sholat. Ini perlu kita terapkan di dalam rumah-rumah tangga seorang muslim. Jangan sampai ingkar. Jangan Anda merasa enak lupa dengan anak yatim. Siapa yang mengurus anak yatim, Allah titipkan negeri ini. Urus anak yatim dengan baik. Anak orang-orang miskin diperhatikan. Jangan yang kaya tambah kaya. Yang miskin dibiarkan nggak makan. Hati-hati. Mari kita ikuti undang-undang peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Undang-undang peraturan yang telah diterapkan oleh negeri kita. Alhamdulillah. Tidak ada yang bertentangan. Kemudian lihatlah dunia, ambillah secukupnya. Jangan sampai berlebihan. Sehingga kita terlalu mencintai urusan dunia. Lupa kita urusan akhirat. Salah satu di antaranya Allah nyebut, jadikanlah anakmu kalau Anda punya anak lebih dari satu, agar dia memperoleh pelajaran agama dengan baik, sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya, syukur-syukur bisa menyelamatkan keluarganya. Para hadirin yang dirahmati Allah, masih ada beberapa ayat yang insya Allah kita teruskan bagaimana nanti kita mempelajarinya. Kemudian insya Allah minggu depan kita teruskan sedikit mengenai syukur ini. Kemudian kita akan teruskan mengenai ujian. Ujian dari Allah agar nanti setelah kita diuji, kita sabar. Ini baru menjelaskan. Kalau kita dikasih nikmat, kita disuruh bersyukur. Inilah syukur. Insya Allah kita sambung Senin depan. Setelah kita teruskan mengenai syukur, masih sabar. Bersyukur ini masih sedikit.
kemudian kita teruskan ujian dan bagaimana sabar yang diajarkan di dalam Al-Quran. Sampai di sini teman-teman yang saya sayangi, silakan siapa yang mau bertanya kepada host kita, silakan. Ya, Bib, ada ini chatting dari Ivan. Assalamualaikum Habib, mau tanya, ini berkaitan dengan cerita Habib mengenai kondisi di atas pesawat. Apabila kita ada nazar atau janji diri kepada diri sendiri yang tidak ditepati, bagaimana cara kita memperbaiki janji-janji tersebut? Terima kasih Habib. Salam. Iya, kalau kita janji pada kita, ini tidak apa-apa. Lah inilah kata Allah, kalau Allah ini, janji kita kan terserah. Ada kepada Allah. Kalau nadar, harus disaksikan orang, kita harus ucapkan. Kita harus ucapkan, harus ada saksi. Tapi kalau kita tidak ada saksi, kita hanya niat saja. Nah, Anda niatnya berjanji sama siapa? Sama Allah. Maka justru dikatakan oleh Rasulullah, kalau kamu hutang kepada Allah, maka bayarlah justru hutang yang paling penting dibayar itu kepada Allah. Kalau Anda merasa mendapatkan nikmat, Anda syukuri. Bagaimana memperbaiki niat? Silakan. Kalau kalian nggak bisa niat dengan apa yang telah kalian niatkan karena tidak mampu, maka mohonlah ampun pada Allah dan bayarlah dengan puasa minimal 3 hari. Kemudian sholatlah dengan baik, ikuti aturan agama dengan baik. Inilah cara memperbaiki. Silakan yang lain. Itu aja Bib yang di chat. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, saudara-saudara, silakan langsung. Ada anak santri yang mau tanya juga, silakan. Bisa langsung dibuka gambar speaker yang dicoret, sehingga bisa langsung bersuara. Ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Lebih utama mana, sedekah sama saudara atau saudara kandung atau saudara, atau sedekah sama orang yang telah menzalimi kita? Lebih utama mana? Makasih, Bib. Ya, sedekah atau pemberian itu ada 2, Pak. Kalau memang pemberian itu zakat, itu diutamakan untuk fakir, miskin. Orang dalam perjalanan, orang yang masuk Islam, itu ada aturan-aturannya. Tapi kalau sedekah, yang diutamakan adalah saudara dekat, Pak. Nah, pertanyaan saya, Anda mau memberikan sedekah itu apa? Dalam keadaan apa? Apakah itu zakat, atau sedekah, atau hadiah? Kalau zakat kepada fakir miskin, anak yatim tidak termasuk di situ, Pak. Fakir miskin, orang yang berhutang, orang yang dakwah dalam Islam, kemudian orang mu'alaf. Itu ada di dalam surat 9 ayat 60. Tetapi kalau itu berupa pemberian Anda itu niatnya tadi, adalah untuk sedekah. Maka ayatnya surat Al-Baqarah ayat 215. Anda berikan pada mana sedekah ini? Berikanlah pada ayah atau ibu. Kemudian kerabat. Itu yang lebih utama, Pak. Kalau itu sedekah. Daripada kita memberikan orang lain. Atau orang yang membenci kita itu bagus. Tetapi kita berikan utamanya kepada saudara. Sebab kalau Anda memberi pada orang lain yang memusuhi Anda, nanti saudara Anda membutuhkan tapi Anda tidak beri, dia akan kesal juga. Akhirnya jadi dendam juga, akhirnya memusuhi juga. Ini pakailah aturan Allah. Kalau zakat ada aturannya. Sedekah ada aturannya. Kemudian kalau hadiah saling memberi, itu ada aturannya. Kalau hadiah bebas, Anda memberikan kepada siapa saja boleh. Tapi kalau sedekah kepada kerabat, diutamakan kepada ayah ibu, kerabat, baru anak yatim di situ, baru orang miskin dan orang yang membutuhkan. Itu sedekah. Ini caranya. Mana yang lebih utama? Betul, memang sedekah kepada orang yang memusuhi baik, tetapi percuma kita sedekahkan kepada dia, tetapi keluarga kita, famili kita, kerabat kita, ayah kita, orang tua kita, lebih membutuhkan, na'udzubillah, tidak diterima. Ini caranya. Utamakan keluarga dulu kalau sedekah. Jelas? Ya, Bib. Oke, ada lagi? Assalamualaikum, Bib. Silakan. Assalamualaikum, Bib.
Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Rinto, Bib. Ya, Rinto silakan, Tok. Ini, Bib, soal kurban, Bib. Ya, betul. Saya mau kurban, Bib. Cuman saya nggak hadir di lokasi kurban, Bib. Itu hukumnya bagaimana, Bib? Tidak ada masalah. Kalau kita kurban tidak harus kita hadir. Kalau kita hadir lebih bagus. Tetapi kalau kita nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Tidak mempengaruhi daripada kurban Anda sama sekali. Ya, silakan Anda berkorban. Walaupun Anda tidak sanggup untuk datang ke tempatnya atau tidak menyembelih sendiri. Siapa bilang kita kurban harus menyembelih sendiri? Bahkan ketika Rasulullah menyembelih kambingnya jumlahnya 1000. Rasulullah menyembelih setelah diserahkan Sayyidina Ali untuk menyembelihnya. Jadi tidak harus hadir, tidak. Anda mau sedekah di mana, terutama kita lihatkan dengan penyembelihan yang baik. Kalau kita sudah yakin kepada yang menyembelih itu dengan cara yang baik, cara yang benar, kemudian kurbannya sudah sesuai dengan aturan syariat, selesai. Tidak ada kewajiban kita harus hadir di tempat penyembelihan. Kira-kira gitu, Mas Rinto. Ya, Bib. Makasih, Bib. Assalamualaikum. Ada lagi? Assalamualaikum, Habib. Jimmy, Habib. Waalaikumsalam, silakan. Boleh saya ditanya, Habib? Saya Jimmy, Habib. Jimmy, monggo Jimmy, silakan. Ya. Habib, tadi menarik Habib bercerita tentang negara Baidatun, Toibatun, Warobun, Ghafur. Iya. Sekarang kita mungkin ngelihat gitu ya, kalau di sekitar kita ini kan ada yang nggak benar. Ya. Artinya ada salah kelola gitu. Ya. Sebaiknya sikap kita yang terbaik itu apa, Habib? Apa kita partisipasi atau kita komplain atau bagaimana, Habib, yang terbaik? Ya. Betul, insya Allah. Bagus pertanyaan Jimmy. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu pokok. Yang paling banyak manfaatnya orang lain. Kalau Mas Jimmy punya ilmu, silahkan terapkan ilmu yang baik itu. Agar negeri kita mengikuti aturan-aturan. Jangan melanggar aturan. Ya, caranya bagaimana kalau Anda melihat ternyata Anda di dalam bekerja ada yang berbuat kurang baik, atau di samping rumah Anda ada perusahaan atau tempat yang dibuat nggak baik, rubahlah caranya. Ada 3, Mas. Yang pertama, kalau Mas Jimmy ada kekuasaan, Mas Jimmy misalnya menjadi direktur, atau Mas Jimmy menjadi menteri atau presiden, berarti Mas Jimmy punya kekuasaan. Gunakanlah kekuasaanmu untuk menghilangkan dari perbuatan mungkar itu. Contoh, kalau Anda sebagai pengusaha, Anda direktur, karyawan Anda berbuat kurang baik atau korupsi, maka tegaslah dengan ancaman. Karena kamu korupsi, saya pecat. Itu untuk merubahnya. Kemudian dikatakan Rasulullah, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua, panggil dia. Kalau Anda bukan pemimpin perusahaan, Anda tidak punya kekuatan berarti. Anda sesama teman, kemudian teman Mas Jim ini berbuat tidak baik, maka nasihati dengan lisanmu untuk merubah itu. Mas Jimmy panggil, Mas Jimmy nasihati dia. Ini kalau kita mau merubah. Tapi kalau Anda nasihatin, nanti yang Anda nasihatin itu orangnya marah-marah menjadikan Anda celaka, maka pakailah cara ketiga. Kata Rasulullah, doakan dia. Mintakan kepada Allah, ya Allah, minimal diri kita ini membenci dulu, Mas. Jangan sampai Anda menyetujui orang. Ada orang yang berbuat korupsi. Anda tidak bisa nasihati dia. Caranya minta sama Allah. Ya Allah, saya tahu ini orang nggak baik. Saya benci dengan perbuatan itu. Bukan orangnya, Mas. Anda benci dengan orangnya, kemudian ada doa. Bahkan itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai selemah-lemahnya iman. Ini kalau kita, sebab yang bisa ngerubah adalah Allah. Kalau kita tidak ada kekuatan, kita tidak bisa menasihati, malah dia mencelakakan kita. Jangan sampai kita jadi sia-sia. Malah kita hancur, jangan. Tapi yang ketiga masih ada, Mas. Caranya kita minta sama Allah, kita sholat, kita doakan mereka. Ingat, harus ada rasa kurang suka perbuatan jelek itu. Allah melihat itu. Apa yang di dalam hati kita. Tapi kalau kita lihat orang korupsi,
Kita suruh ceramah di rumah dia. Kemudian kita angkat tangan, kita doakan. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan itu celaka. Nggak boleh mendoakan orang-orang yang dolim. Nggak boleh kita doakan. Tapi tunjukkan bahwa kita tidak suka. Kita minta berbuat yang baik. Tapi jangan Anda seolah-olah jadi teman dia. Anda menyetujui berarti perbuatan dia. Padahal diri Anda bertentangan. Karena dia berbuat tidak baik, maka jauhi, tapi doakan dengan cara yang baik. Itulah selemah-lemahnya iman. Kira-kira demikian, Mas Jimmy. Kalau boleh satu lagi, Bib. Jadi boleh. Jadi kekuasaan itu kan berarti penting ya untuk merubah ya, Bib. Oh iya, kalau Anda dikasih kekuasaan. Sebab tidak semua orang kan. Betul. Namanya orang yang dikasih amanat, Mas. Mas Jimmy dikasih amanat oleh negara, misalnya menjadi direktur pabrik semen, misalnya. Anda lihat ada anak buah yang tidak baik, pecat dia, perbaiki. Ya, ini amanat, Mas. Jadi penting kekuasaan. Ya, tetapi kalau Anda diminta, Mas, yang tidak boleh ini kekuasaan, kita mencari, kita merebut kekuasaan itu. Jangan dengan cara jelek. Oleh karena itu dikatakan di dalam hadis, siapa yang tidak kepingin jadi pemimpin, tetapi rakyatnya menginginkan dia jadi pemimpin, akhirnya dia menyetujuinya. Maka Allah yang akan memimpin dia nanti. Allah akan bantu pejabat itu. Tapi kalau pejabat hobinya sengaja, dia minta supaya dipilih. Walaupun rakyat banyak yang tidak suka, memaksakan diri. Na'udzubillah. Allah tidak akan membantu dia di dalam dia mengurus perusahaannya itu. Kira-kira demikian, Mas. Terima kasih, Bib. Ya. Ada lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Endah, silakan. Bib, seperti tadi diterangkan sama Habib mengenai zakat dan sedekah dan sebagainya itu. Bagaimana kalau kita memberikan sedekah maupun zakat, kita utamakan atas nama orang tua kita. Kalau zakat itu bukan uangnya ibu. Zakat itu milik Allah, Bu. Tidak bisa, Bu. Kita dengan zakat itu kita seolah-olah mudah-mudahan ini termasuk sedekah saya. Nggak bisa. Zakat itu milik Allah yang dititipkan kepada orang yang diberi rezeki. Bahkan disebutnya hakullah. Hakullah itu haknya Allah. Kita tidak berhak pada zakat. Hak kita mengeluarkan. Tidak boleh kita campuri. Dengan cara kita bayar utang, nggak boleh. Betul-betul itu milik Allah, diserahkan kepada fakir miskin. Jangan diikuti dengan hal-hal lain. Tetapi kalau sedekah, boleh, Pak. Kita sedekahkan dengan atas nama Rasulullah, atas nama guru-guru kita, atas nama orang tua kita. Semua dapat. Bukan berarti nanti pahalanya dipecah-pecah, dipotong-potong. Tidak. Allah Maha Kaya. Kita akan diberikannya semua yang kita sebut. Oleh karena itu kalau bisa dengan niat al-muslimin dan muslimat. Baik atau orang-orang yang kita cintai. Kita bersedekah. Kitanya dapat, mereka juga dapat. Sebab amal itu, niat itu lebih baik dari amalnya. Jadi kalau kita banyak niat, yang tadinya amal itu hanya untuk kita, tapi malah jadi baik, bisa semuanya dapat. Kalau diniati dengan baik. Itu tapi disedekah, Mbak. Atau dihadiah. Tapi kalau di zakat, nggak boleh. Nggak boleh. Insya Allah. Terima kasih, Beb. Bagus. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Bapak. Kenapa? Ada lagi, silakan. Tinggal 4 menit lagi, kita akan maghrib. Ada yang mau tanya? Saya kasih kesempatan. Silakan. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Lebih utama mana, kurban dulu atau akikah? Kurang dengar saya, ada yang dengar, tolong dikasih tahu. Lebih utama kurban dulu atau akikah? Iya, ini selalu keluar pertanyaan ini, Pak. Kalau lagi Idul Qurban, pasti pertanyaan ini selalu keluar. Mana yang lebih utama? Akikah atau kurban?
Kurban, Pak. Kalau sekarang ini, yang utama kurban. Seolah-olah, wah gue nggak bisa kurban karena gue akikah. Akikah enggak, kurban enggak. Hanya untuk mencari alasan, nggak boleh. Kalau kita deket Idul Kurban, mana yang utama? Kurban. Ya, walaupun kita belum akikah, tidak. Kita kurban dulu karena ini musim kurban. Nanti kalau setelah kurban, karena kurban ini waktunya dekat, Pak. Hanya sampai nanti tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 3. Tanggal 3 Agustus selesai, nggak bisa. Tapi kalau kita akikah, kita masih panjang waktunya. Jadi mana yang harus diutamakan? Kurban kalau sekarang ini sudah mendekati Idul Kurban. Nanti setelah tanggal 3, Anda masih punya rezeki, silahkan keluar untuk akikah. Akikah ini sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan. Hampir mendekati sama seperti halnya kurban. Tetapi karena waktunya tertentu kurban. Sedangkan akikah waktunya banyak. Lebih luas. Cukup? Pak Edi, hand tuh Pak Edi mau tanya ya? Silakan Pak Edi. Pak Edi. Dia diangkat tangan gitu, enggak ya? Iya, berarti mau tanya. Ya silakan Pak Edi. Edi Sutarto. Dia lupa buka mute-nya kali. Tapi videonya juga enggak nih, Bib. Video siapa? Dia? Iya, videonya enggak dibuka juga. Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa. Oke, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Kesalahan kami. Ya Allah, Engkau sungguh maha kaya. Engkau maha mulia. Engkau maha pengampun. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, muliakanlah Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan kita dari gelap menjadi terang. Berkatilah dia, angkatlah derajatnya. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami, terutama kami dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Kau berikan. Oleh karena itu, jangan Kau turunkan musibah untuk kami, tapi berilah kami kenikmatan dan muliakan kami dengan taufik hidayah serta inayah-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, berkatilah kami, keluarga kami, teman-teman kami yang menitipkan doa kepada kami, agar kami selalu terlindung daripada segala penyakit, penyakit badan dan penyakit hati kami. Ya Allah, terutama penyakit corona yang sedang merebah saat ini. Lindungilah kami, muliakan kami, selamatkan kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang telah kami dapat tadi, agar kami dapat berlaku sesuai dengan apa yang Kau cita-citakan, sehingga mendapatkan ridho-Mu di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniya niya salih ala mana wa habibina ali wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka samil alim wa tub 'alaina. Bismillahirrahmanirrahim.